Aidop dan Juno kembali di Kompas Siang. Saudara, banjir yang menggenangi rumah warga di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan sudah mulai surut. Sebagian warga mulai mengangkut puing reruntuhan dan perabot rumah mereka yang tersisa. 2 hari sejak terjadinya banjir dan longsor, warga mulai memeriksa kondisi rumah mereka. Sebagian warga tidak kuasa melihat kondisi rumah mereka yang rusak akibat banjir dan longsor. Saat ini turap yang membatasi kali dengan perumahan warga masih belum diperbaiki. Hal ini mengakibatkan air masih menggenangi rumah warga, terutama mereka yang berada di dataran lebih rendah. Kondisi terkini dari musibah banjir dan longsor di Ciganjur, Jakarta Selatan akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Diana Valencia. Diana, hingga siang hari ini bagaimana kondisi banjir dan bagaimana upaya perbaikan tembok ataupun turap yang membatasi perumahan warga? Ya Juno, kondisi siang hari ini memang air masih menggenangi perumahan warga di kawasan Ciganjur, tepatnya di RT 4 RW 02 Ciganjur, Jakarta Selatan. Kurang lebih ketinggiannya 25 sampai dengan 30 cm. Kemudian kalau soal kondisi terkini, saya akan tunjukkan langsung, saya akan bergeser sedikit, kemudian juru kamera saya Ganiar Febrian itu akan menunjukkan kepada Anda bahwa memang saat ini aktivitasnya warga sedang berbenah ataupun bersih-bersih begitu, setidaknya memeriksa rumah mereka, barang-barang ataupun perabotan apa saja yang bisa digunakan. Terlihat di layar kaca Anda juga sudah ada satu eskavator milik Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengeruk sekiranya tanah yang masih berada di sekitar turap yang pada 2 hari lalu itu sempat ambruk ataupun amblas begitu. Nah, selain adanya eskavator dari Dinas SDA ini, warga bersih-bersih, kemudian juga ada 3 pompa apung yang dikerahkan oleh Dinas Sumber Daya Air untuk bisa menyedot ataupun mempercepat penyurutan air. Saat ini memang pompa sedang dihentikan terlebih dahulu sebentar karena sudah berjalan sedari pukul 7:30 pagi sehingga diistirahatkan terlebih dahulu. Tapi yang pasti memang aktivitas warga itu sedang bersih-bersih, memeriksa kembali. Saya juga tadi menanyakan bahwa apakah cukup banyak barang-barang yang sudah ataupun bisa mereka pakai, tapi nyatanya karena memang ini adalah banjir yang cukup tinggi dan terjadi dalam waktu yang cukup cepat, bisa terlihat memang kerusakannya cukup masif, cukup banyak, banyak sekali barang-barang elektronik yang masih belum bisa digunakan ataupun dipakai kembali. Balik ke Anda, Juno. Ya Diana, hingga siang hari ini bagaimana kondisi warga yang berada di pengungsian atau berapa warga yang saat ini masih berada di pengungsian karena mengingat rumah warga banyak yang rusak akibat diterjang banjir? Benar sekali Juno, hingga pagi hari ini tercatat ada 271 jiwa yang harus mengungsi begitu, yang tersebar di 3 posko. Yang pertama, ini yang paling dekat di sini adalah posko pendopo, kemudian yang kedua itu ada di posko salah seorang rumah warga yang juga lokasinya kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter dari lokasi tempat saya melaporkan. Kemudian yang ketiga itu lokasinya berbeda gang, yakni di jalan kurang lebih 2 gang terletaknya dari sini. Nah, kemudian untuk tahu sebenarnya bagaimana kondisi warga yang terdampak, saat ini sudah bersama saya Ibu Darni, warga dari RT 04 RW 02 yang juga tadi terlihat sedang bersih-bersih. Ibu Darni, selamat siang. Kita wawancara sambil tetap menjaga jarak. Ibu Darni, mungkin boleh diceritakan Bu, kerusakan ataupun kerugian yang Ibu alami karena adanya banjir dan juga tanah longsor ini. Kejadiannya cepat sekali Mbak ya. Saya persis habis mandi, jadi lagi ngobrol sama tetangga. Jadi begitu kejadiannya cepat sekali, hitungan detik aja ya, langsung jatuh, rumah saya bergetar. Saya berusaha untuk menyelamatkan diri, lari keluar dari rumah karena air sudah meluap dari sungai. Jadi ibu yang di sebelah juga teriak-teriak, panggil saya karena ada tetangga di sebelah itu kejepit, terjebak di situ. Jadi saya sambil lari-lari dalam rumah menangis minta pertolongan. Tapi karena semuanya panik, kejadiannya begitu cepat, jadi masing-masing menyelamatkan diri untuk mengambil barang-barangnya, tapi saya nggak sempat lagi. Yang penting saya menyelamatkan diri, saya lari dari ketinggian. Bu Darni, tadi saya lihat Ibu sedang beres-beres rumah, memilah barang-barang apa saja yang bisa digunakan ataupun dibawa kembali. Nah, itu apakah sampai sekarang ada barang-barang yang bisa terselamatkan seperti surat-surat penting dan sebagainya, Ibu? Surat penting bisa saya selamatkan karena saya taruh di ketinggiannya di atas lemari. Tapi kalau seperti kulkas, mesin cuci, TV, semua itu sudah tidak bisa saya selamatkan. Jadi siang ini saya datang untuk mencari yang bisa saya ambil, yang bisa saya pakai. Dan juga ada perhiasan saya yang tenggelam ya, jadi saya lagi mencari, tapi saya sudah dapat satu tadi.
anting saya tapi yang lain belum. Jadi saya minta perhatiannya, minta kompensasi begitu, bantuan karena sekalipun rumah kontrakannya tapi sudah banyak barang saya yang tidak bisa lagi digunakan. Terima kasih Ibu Darni atas informasinya, selamat beraktivitas dan semoga tetap sehat selalu Ibu. Terima kasih banyak Ibu Darni. Ya Juno dan juga saudara, memang yang jadi perhatian di sini bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga perihal bagaimana pertanggungjawaban entah itu dari Pemprov DKI Jakarta ataupun pihak pengembang yang lokasi rumahnya memang berada di atas dengan di RT 04 RW 02 ini untuk bisa memberikan tanggung jawabnya. Karena memang banjir terjadi begitu cepat dan kalau saya bisa sampaikan juga kondisi pengungsian terutama di rumah pendopo yang letaknya tidak jauh dari sini, kurang lebih hanya 25 sampai dengan 50 meter saja, itu sebenarnya kebutuhan dasar sudah tercukupi mulai dari makanan, minuman, kemudian obat-obatan, itu semua sudah tercukupi. Tapi yang menjadi kekhawatiran dari warga adalah di mana mereka akan tinggal selanjutnya karena tentu saja kondisi rumah darurat ataupun lokasi pengungsian karena dibangun secara darurat tentu tidak layak untuk ditinggali dalam jangka waktu yang lama. Hingga saat ini belum ada informasi terkait bagaimana kompensasi kemudian tindak lanjutnya. Tapi ketika tadi saya tanyakan kepada teman-teman yang bertugas dari Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta menyebutkan bahwa rencananya turap akan dibersihkan dan juga diperbaiki dalam kurun waktu seminggu. Tapi tentu kita berharap secepat mungkin supaya warga bisa tetap beraktivitas kembali dan tinggal kembali ke rumahnya. Kembali ke Anda, Juno. Ya, hingga saat ini ada ratusan warga yang masih mengungsi dan saat ini upaya perbaikan turap yang saat ini terlihat dari gambar tadi sekitar 10 hingga 15 meter yang rumahnya warga di bagian bawah diterjang banjir ataupun longsor dari perumahan warga yang berada di atas. Moga-moga saat ini upaya perbaikan lebih dapat disegerakan agar warga dapat segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih Diana Valencia dari kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan.